cahaya juga kehangatan, menjaga janji setia pada pagi akan kehadiran yang tanpa syarat, seperti senja yang rela tenggelam di ujung hari, memberi keteduhan usai terik, melukis semburat jingganan redup, menemui malam yang merindu. Begitulah kasih yang hanya tahu memberi tanpa pengajuan syarat di awal pun di akhir, yang tak harus dibalas karena bukan bara dendam. Ya, begitulah kasih, hanya berkisah tentang memberi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima taburan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami surgawi, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan sumber pertolongan kami, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak Tuhan akan menerima taburan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik.
boleh kami terima, boleh kami mengerti, boleh kami rasakan. Terlebih ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibu Sri Samara Tantri yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan, Tuhan berkati segala persiapannya, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan perbuatlah demikian. Yang berbahagia adalah kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, memperhatikannya terlebih, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Renungan saat ini dengan judul bukan pengetahuan tetapi tindakan. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, itu sudah tidak asing bagi kita. Menggambarkan tentang seorang yang hatinya itu baik, yang murah hati, yang penuh kasih. Memiliki kasih itu merupakan
suatu ciri atau bukti kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kasih itu harus merupakan gaya hidup kita sehari-hari. Seperti pujian tadi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37 ada 3 pribadi di situ yang kita baca tadi. 3 pribadi, 3 orang, yang satu imam, kemudian orang Lewi, kemudian orang Samaria. Ketiga-tiganya itu dihadapkan dalam suatu keadaan yang sama, yaitu melewati jalan dan melihat kondisi seseorang yang ada dalam kondisi setengah mati dan korban. Orang ini merupakan korban perampokan. Ada 3 poin penting Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang kita bisa cermati bersama tentang orang Samaria yang baik hati ini. Yang pertama, yaitu orang Samaria ini adalah melihat. Sebenarnya sama. Seorang imam yang lewat tadi dan juga orang Lewi itu juga melihat. Sama-sama melihat. Tetapi imam dan juga orang Lewi ini hanya sampai di fase melihat, tahap melihat saja. Tetapi orang Samaria ini luar biasa. Ada kemudian tindakan setelah melihat, yaitu yang kedua adalah tergerak hatinya. Sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa yang menggerakkan hati orang Samaria yang baik hati ini? Tidak lain adalah kasih Allah. Allah sendiri dengan kasihnya yang menggerakkan orang Samaria yang baik hati ini. Bagaimana dengan imam? Bagaimana dengan orang Lewi? Mereka adalah orang-orang yang rajin melakukan pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang kasih Allah, tetapi tidak sampai mencapai ke tahap tergerak hatinya. Yang luar biasa lagi, orang Samaria ini sampai ke tahap yang ketiga, yaitu melakukan suatu tindakan kasih. Yaitu orang Samaria ini kemudian setelah tergerak hatinya melakukan suatu tindakan, yaitu menolong, memberikan pertolongan kepada korban perampokan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang 37 tadi, pergilah dan perbuatlah demikian. Yaitu artinya kita diminta untuk melakukan suatu tindakan kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seringkali kita ada dalam posisi seperti seorang imam dan juga Lewi ini. Sebenarnya paham, tahu tentang kasih Allah, tetapi kita hanya ada di tahap melihat. Sebenarnya apa yang menjadi hambatan ketika kita tidak ada melalui tahap tergerak hatinya dan kemudian melakukan tindakan kasih? Tidak lain yang menjadi hambatan adalah diri kita sendiri, ego kita, yang kemudian itu menghambat kita untuk kemudian melalui tahap tergerak hati dan kemudian melakukan suatu tindakan kasih, yaitu memberikan pertolongan pada sesama kita yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tindakan kasih yang kita bisa berikan itu banyak hal yang bisa kita berikan. Bisa dengan waktu kita memberikan pertolongan kepada orang lain, bisa dengan tenaga kita, pikiran kita. Terlebih Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan lupakan dukungan doa. Itu juga memberikan kekuatan kepada sesama kita. Mari saat ini kita diajak untuk kita melakukan tindakan kasih. Ketika kita melihat, mari ketika ada yang mengusik dalam hati kita, artinya kita tergerak hatinya. Mari yang ketiga kita melakukan tindakan kasih, itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bukan pengetahuan kita, bukan itu. Bukan tentang bagaimana kita lebih dalam
mengetahui tentang kasih Allah, pengetahuan, tetapi yang ditekankan di sini adalah tindakan yang harus kita lakukan. Mari saat ini kita diajak dengan firman ini, bukan pengetahuan, tetapi tindakan yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu atas kami sungguh besar. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami caranya untuk dapat membangun hubungan yang semakin hari semakin mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami percaya dengan kasih-Mu atas kami, semua orang akan melihat pelangi kemuliaan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.